nggak bisa. Yes, kita mulai. Hmm? Sudah duplikat. Sudah? Yes, nggak apa-apa. Nggak usah. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Apalagi yang kita bahas ini insya Allah nanti seputar sholat. Dan insya Allah yang akan disampaikan adalah berbagai pendapat dari para ulama. Sehingga ketika kita melihat saudara muslim kita yang mungkin berbeda ketika sholat, kita itu tidak kagetan. Okay? Juga tidak mudah menyalahkan, jadi juga bisa damai gitulah. Oleh karena itu akan kita bahas nanti satu persatu mulai dari gerakan yang pertama, mulai dari niat sampai salam akan kita bahas. Tapi yang perlu kita ketahui, solat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah.
Sebagaimana dalam hadis Nabi disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Nanti yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat dari amal kita itu adalah solat. Fa in soluhat, kalau seandainya solat kita itu baik, faqad aflahah wa anjahah, maka sungguh kita ini beruntung dan selamat. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, jika solat kita rusak, faqad khaba wa khasirah, maka sungguh nanti kita itu akan menyesal dan merugi. Makanya wajib hukumnya, bukan cuma sunnah, kita belajar tentang bagaimana cara solat. Karena kita tahu as-shalawatul khamsu fardu ainin ala kulli muslimin mukallafin. Bagi setiap muslim yang mukallaf hukumnya fardu ain. Ketika kita tahu bahwa solat ini hukumnya fardu ain, maka wajib juga, fardu ain juga kita menuntut ilmu tentang solat. Jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat berjamaah di Masjid As-Sakinah, ternyata ditolak oleh Allah karena ilmunya kita tentang masalah sholat tidak ada. Ulama mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya harus kita ilmuni terlebih dahulu sebelum kita beramal. Apalagi yang namanya sholat ini adalah yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan la Islam liman tarokas sholah. Gak bisa disebut sebagai muslim bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada dua kemungkinan kalau ada orang yang gak sholat. Kalau gak murtad atau kafir, yang kedua fasik. Gak ada pilihan lain, dua pilihannya bagi orang yang tidak sholat. Oleh karena itu ya mari, mumpung sekarang ya gak ada kata terlambat untuk kita mempelajari tentang bagaimana cara sholat. Apalagi Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya sholat ini sudah ada ketentuannya seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi. Yang jadi masalah kita ini tidak hidup di zaman Nabi. Bagaimana kita tahu tentang cara sholatnya Nabi itu gimana? Tentunya melalui para ulama yang memang Allah di dalam Al-Quran itu sudah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Kita nggak tahu cara sholatnya Nabi karena kita nggak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi para ulama ngerti karena ulama bersambung ilmunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu alasan kenapa kok ada mazhab itu salah satunya gitu. Karena kita nggak ngerti, nggak berkumpul, nggak bertemu langsung, nggak melihat langsung bagaimana cara Nabi sholat. Oleh karena itu kita bersumber kepada para ulama yang memang dia keahliannya di bidang itu. Jadi jangan sampai kita dibentur-benturkan. Kamu pilih Nabi atau ikut Syafi'i. Nggak bisa. Kalau kita atau ada orang yang mengatakan saya bermadhab Syafi'i, secara tidak langsung saya ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Jadi jangan dibenturkan ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi, nggak bisa seperti itu. Dan juga nggak bisa juga kalau mengatakan saya langsung kepada Nabi, nggak bisa. Ibaratnya kita kalau minum langsung dari galon, nggak bisa, harus ada perantara gelas supaya nyampe ke mulut kita. Makanya nanti akan dibahas satu persatu nanti tentang tata caranya seperti apa, ya, tentang cara takbir yang benar seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke bagaimana tata cara sholat itu tentang definisi sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a. Jadi secara bahasa sholat ini artinya doa. Tetapi secara syariat istilah ilmu fikih yang dimaksud dengan sholat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, makhsusatun, tertentu, khusus, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi di sini disebutkan definisi tentang sholat itu ada ucapan, ada perbuatan. Makanya nanti akan kita kenalkan dengan yang namanya rukun. Rukun ini ada 3. Yang pertama rukun qalbi, yang memang harus dilakukan oleh hati, seperti contohnya niat. Ada rukun qauli,
yang harus kita ucapkan, kalau tidak diucapkan tidak sah, contohnya membaca Al-Fatihah. Masih banyak di antara kita itu membaca Fatihah cuma di dalam hati, tidak sah. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca. Dikatakan membaca kalau terdengar minimal oleh telinga sendiri. Ada lagi rukun fi'li, rukun perbuatan seperti gerakan ruku, gerakan sujud dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lihat tegang semuanya ya. Iki piye iki ya. Saya jadinya takut ya. Agak dredeg jadinya. Soalnya sudah hampir berapa abad bah kita enggak ketemu ya, lama ya. Wes yang penting saya doakan mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya tanya dulu ya biar gak ngantuk. Tanya ibu-ibu dulu. Bu, ibu, kira-kira suami itu lebih perhatian kepada ibu atau kepada anak? Halo? Bu, dijawab. Suami lebih perhatian kepada ibu atau anak? Gak perhatian sama sekali. Masya Allah, tega sekali. Saya tak tanya bapak-bapaknya. Pak, bapak-bapak lebih perhatian kepada anak apa istri? Istri, palsu. Palsu, pasti istrinya hadir ini, gak berani. Ya gak apa-apa. Ya, salah satu ciri suami-suami takut istri ya jawabannya itu istri, padahal aslinya gak perhatian belas. Tapi biasanya orang yang suami yang takut istri itu kan sudah tersiksa selama di dunia ya. Jadi nanti di akhirat itu sudah lebih ringan nanti siksanya ya, insya Allah ya. Jadi ada keberkahannya juga. Tapi kalau kita lihat secara akal, memang ternyata suami itu lebih perhatian kepada anak. Buktinya apa? Kalau kita lihat anak celananya melorot, nggak bener, pasti diperbaiki, betul? Dibenerin. Lah kita suami-suami ini lihat istri wis celananya wis bener, malah dipelorotin. Wah, itu repot. Wis fokus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang masalah niat. Ini meskipun nggak muncul, wis sudah biasa ya. Dari dulu bah ya, mesti nggak terdetek ini. Kayaknya harus ganti laptop ini. Ganti laptop atau ganti LCD ya. Ini belum tahu yang mana ini. Nah sekarang yang akan kita bahas pertama kali, jadi ini tidak bisa langsung selesai. Karena setiap gerakan, setiap ucapan yang akan kita bahas nanti akan disampaikan dalil-dalilnya, akan disampaikan rujukan dari kitab ulamanya, akan kita diskusikan bersama, jadi butuh beberapa pertemuan. Ya, sekarang kalau kita berbicara tentang niat, kalau niat pasti semuanya faham tentang hadisnya. Coba bersama-sama, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan itu niat. Orang mandi biasa, sampoan dan lain sebagainya, nggak pakai niat, itu hanya disebut sebagai keramas. Tapi kalau misalkan ada orang mandi full semuanya, basah semuanya, rambutnya dibasahi, disertakan niat di dalamnya, maka itu jadi ibadah. Orang cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki, tanpa niat, maka itu cuma dianggap cuci. Tapi ketika disertai niat, jadi ibadah yang namanya berwudu. Begitu juga sholat. Gerakan sudah mirip seperti sholat, tapi tidak disertai dengan niat, maka hanya disebut sebagai olahraga. Ya gerak tangan, ruku, sujud, tapi bukan ibadah. Tapi ketika disertai dengan niat, maka itu menjadi ibadah yang namanya sholat. Apa definisi sholat ini? Nanti di antara 4 mazhab, tentang bagaimana cara niat sholat itu beda-beda. Sekarang yang kita bahas pertama adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Karena kita tinggal di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i definisi dari niat itu adalah an-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Saya tanya, sholat, perbuatan pertama dari sholat itu apa? Takbiratul ihram, maka niat ada di dalamnya karena harus berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Wudu
gerakan pertama ketika wudhu itu apa? Halo? Ini nggak ada yang jawab, jangan-jangan sholat nggak wudhu semuanya ini. Ayo, wudhu, niat. Iya, niat itu dibarengkan dengan apa? Tadi kan definisinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Kalau sholat kan takbiratul ihram, gerakan pertama. Kalau wudhu, itu kok beda ini, basuh tangan, basuh muka ya. Hah? Coba kita lihat ayatnya. Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Itu yang masuk rukun fardu. Kalau yang basuh tangan sampai pergelangan tangan itu sunnah. Jadi basuhan pertama itu adalah wajah, sertakan di dalamnya niat. Nanti ada fikih tentang wudhu 4 mazhab juga. Sekarang sholat, wis kadung. Nah kalau mazhab Syafi'i, niatnya itu apa? Niatnya dibarengkan ketika takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat tangan, mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Allahu Akbar, selama lafadz Allahu Akbar lintaskan saya sholat fardhu duhur, saya sholat fardhu asar di dalam hati. Lah Ustadz, kalau ada orang yang biasanya pakai usolli sebelumnya, dan itu bukan niat, itu adalah lafal niat. Dan hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa yundabun nutku bil manwi kubailat takbir, disunnahkan melafalkan niat menjelang takbir sholat. Tujuannya apa? Liyusa'idal lisan al-qalbah, membantu lisan supaya husuk, nyambung dengan hati. Makanya kalau misalkan mau takbir, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan niat. Kalau ada orang sholat gak pakai itu tetap sah. Yang penting yang di dalam hati itu nanti. Baru takbir, Allahu Akbar. Selama lafadz Allahu Akbar, ini cara mazhab Syafi'i, cara pertama. Lintaskan dalam hati, saya sholat fardhu duhur. Jadi yang perlu diingat, yang di dalam hati itu hukumnya wajib, yang usolli itu hukumnya sunnah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada orang pakai usolli, meskipun usollinya sampai 1000 kali, tapi tidak melintaskan dalam hati. Saya tanya, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Ada orang gak pakai usolli, langsung Allahu Akbar, tapi ketika lafadz Allahu Akbar dia lintaskan, saya sholat fardhu duhur. Sholatnya sah atau tidak? Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, cara pertama. Yang pakai cara ini, coba ada di sini? Enggak ada. Oh, ada 2. Yang lain ini cara apa ini ya? Nah, ya, oke, kita masuk cara yang kedua. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, dikatakan yajuzu an tataqaddama an-niyyatu 'ala at-takbiri bi zamanin yasirin bihaitsu la ya'ridu syaghilun 'anis shalah. Niat itu diperbolehkan mendahului sebentar sebelum takbir. Jadi kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, niat itu sebelum takbir. Langsung lintaskan dalam hati, langsung takbir. Lintaskan, saya salat fardhu duhur, langsung Allahu Akbar. Makanya kalau di Mekah Madinah cepat takbirnya, betul? Allahu Akbar. Karena apa? Mazhabnya Hambali, lintasan niatnya itu sebelum takbir. Berbeda kalau di Indonesia, kalau kita sholat ada yang panjang. Allahu Akbar, pernah lihat seperti itu? Karena apa? Pakai mazhab Syafi'i, dibarengkan dengan takbir. Itu kalau mazhab Hambali dan Hanafi. Jadi niatnya sebelum takbir. Beda lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini malah lebih ekstrim. Ngeluarkan sepeda, wes ingin berangkat ke masjid, itu sudah dikatakan niat. Wes ngeluarkan sepeda, saya mau sholat subuh. Keluarkan sepeda, berangkat. Jadi nyampe di masjid, gak usah pakai niat-niat. Allahu Akbar, itu mazhab Hanafi sudah sah. Itu. Ya tapi gak usah melotot. Ya, santai aja, kayak gimana gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ini sama dengan mazhab Syafi'i, dibarengkan dengan perbuatan saat takbiratul ihram. Jadi 4 mazhab beda.
Yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, niatnya dibarengkan dengan takbir. Mazhab Hanafi dan Hambali, niatnya sebelum takbir. Sampai di sini jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumhur ulama mengatakan niat melafalkannya itu hukumnya sunnah. Kecuali mazhab Maliki mengatakan tidak sunnah. Nah, jadi ulama berbeda pendapat. Jadi sekarang ini tahun 2023 gak usah bahas-bahas ini tidak sunnah, ini bid'ah. Enggak. Karena ini sebenarnya sudah dibahas di zaman Wiro Sableng dulu. Ya. Gak usah dibahas kalau ada perbedaan. Yang penting ulama 4 mazhab ada perbedaan, sudah aman. Karena ini 4 mazhab ini adalah imam mujtahid. Kalau imam mujtahid ada yang salah seandainya, ini sudah dijamin oleh Rasulullah. Man ijtahada fa asabah falahu ajroni. Seandainya ada orang yang berijtihad, ya, mujtahid yang berijtihad, bukan kita. Kita ini bukan tingkatan mujtahid. Fa asabah ternyata benar ijtihadnya, falahu ajroni, dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, ada orang yang berijtihad, mujtahid maksudnya, kemudian salah, falahu ajrun wahidun, tetap dapat pahala 1. Jadi kalau kita ikut 1 dari 4 mazhab, ternyata salah, masih dapat pahala 1. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, monggo, monggo. Ada mic biar jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan Pak Ustadz bilang kan tentang mazhab Syafi'i kan dibarengkan ya. Barengkan. Nah itu saya bingung gimana caranya. Soalnya kan lihat sama Allah Akbar itu kan agak susah gitu kan. Barengnya ya susah ya. Kadang-kadang gimana? Masa Allah Ya, ya apa caranya gitu ya. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Ustadz kan harus membarengkan niat sama takbiratul ihram gitu nggih Bapak nggih. Ini kan susah. Nah, ini hanya profesional ini yang bisa ya. Ya enggak, gak usah panjang-panjang. Kenapa kok kadang-kadang ada yang panjang? Allahu Akbar, itu lengkap bacanya itu. Saya sholat fardhu duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Sebenarnya nggak usah lengkap-lengkap seperti itu bisa. Saya sholat fardhu duhur makmum, sudah selesai. Itu bacanya setelah Allahu Akbar atau pada saat Ketika kita dalamnya? ngomong, mengucapkan sebelum mengangkat jangan. Allah langsung. Saya sholat, coba. Bisa enggak kira-kira bersama-sama nggih? Lintaskan itu enggak usah dibacakan dalam hati, lintaskan. Saya sholat fardhu duhur sekarang, gitu toh. Coba bersama-sama ya. Saya bukan menggurui tapi belajar bersama. Monggo bersama-sama. 1 2 3. Allah. Ya namanya Allahu Akbar, angkat tangan Mas Bro, ya. Iki piye sih? Yuk, ulangi. Allah, lintaskan. Bisa enggak lintaskan? Yang bisa alhamdulillah, yang enggak bisa latihan. Sudah bisa belum? Bisa dikit ya? Enggak apa-apa. Seandainya enggak bisa kan ada pendapat yang pertama tadi ya. Tapi mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali itu sebelum takbir. Tadi ada yang mengatakan tuh yang tidak sah itu mazhab itu gimana Pak Ustadz? Yang mana? Yang ke mazhab apa yang mengatakan kalau misalnya enggak pakai barengan sama azan itu niatnya dikatakan sholatnya enggak sah. Apanya? Yang berbarengan dengan azan? Niatnya itu tadi. Kan dikatakan di Pak Ustadz, mazhab yang keempat tadi yang salah. Niatnya berbarengan dengan azan? Iya. Itu kalau misalnya enggak mengucapkan itu sholatnya dia enggak sah aja. Niat berbarengan dengan azan. Saat azan kan kita belum dianjurkan sholat. Betul? Azan, maka kita sunnahnya itu mendengarkan. Ya jangan niat dulu. Jadi apa? Di antara 4 mazhab, ya saya sebutkan satu-satu sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan. Bahwa gak ada hubungannya azan sama niat sholat. Gak ada hubungannya antara azan dan niat sholat. Karena sholat itu dilakukan ketika masuk waktu. Saya tanya dulu sebentar. Kalau seandainya azan lagi berkumandang, saya sholat, boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh. Cuma hukumnya makruh. Kenapa? Kita meninggalkan kesunahan yaitu menjawab azan. Jadi sholat itu bisa kita lakukan ketika masuk waktu. Lah kalau misalkan di Madura, asar itu aslinya jam 3, tapi azannya jam 4. Ya, karena masih nyangkul azan asar di Madura itu jam 4. Nunggu orang nyangkul selesai. Padahal azannya sebenarnya jam 3.
Jadi kalau seandainya saya sholat jam setengah 4 itu sudah gak apa-apa. Hah? Jadi kalau menurut saya, bukan menurut saya, pertanyaannya Bapak ini, kalau dibarengkan dengan azan, gak ada, saya gak pernah mendengar yang mengatakan di antara 4 mazhab, niat dibarengkan dengan azan tidak sah, tidak pernah mendengar. Ya, jadi harus ada rujukan, ini pendapat ini Ustaz, ada dalam hadis ini, saya cek langsung. Nah, kalau itu saya tidak pernah mendengar, jadi tetap sah. Yang penting pilihannya dibarengkan dengan takbiratul ihram, ya, dibarengkan dengan takbiratul ihram, atau cara yang kedua niat terlebih dahulu baru takbir. Tapi yang perlu diingat, kalau mazhab Syafi'i memang hukumnya wajib dibarengkan. Ustadz, saya bermazhab Syafi'i, tapi saya niatnya karena susah membarengkan, akhirnya saya pakai pendapat yang tadi. Niat dulu baru takbir, tidak sah. Nah itu yang mungkin ya. Nah, mungkin gitu. Karena mazhab Syafi'i beda memang. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i full satu paket. Ini aturan dalam bermazhab. Full satu paket mazhab Syafi'i sholatnya. Gak boleh dicampur aduk. Kenapa? Kalau dicampur aduk itu istilahnya talfik. Talfik itu kata para ulama hukumnya haram. Nah ya. Jadi kalau memang saya mazhab Syafi'i, jadi ya wes ikuti mazhab Syafi'i. Gak usah dicampur aduk. Full mazhab Syafi'i. Wudhu mazhab Syafi'i, ikuti cara wudhu mazhab Syafi'i. Karena kalau misalkan kita campur aduk, wudhunya mazhab Syafi'i itu gampang. Gak perlu digosok, gak perlu. Mengusap kepala, cuma 3 helai rambut sah. Tapi wudhunya, batalnya itu agak susah. Jadi wudhunya ringan, batal wudhunya susah. Nyentuh istri, batal atau tidak? Batal. Itu istri sendiri, apalagi istri tetangga. Coba bayangkan. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki lebih mudah. Batal wudhunya lebih mudah, tapi cara wudhunya susah. Cara wudhunya gimana? Harus digosok. Basuh wajah, gosok. Tangan, digosok. Terus kaki, harus digosok. Ad-dalku istilahnya. Terus ketika mengusap kepala, wajib semuanya. Itu mazhab Maliki, tapi batal wudhunya ringan. Bersentuhan kalau nggak sengaja, tidak batal. Makanya ketika kita di Mekah mungkin tawaf, ya kalau pakai mazhab Syafi'i repot, kesentuh, sengaja nggak sengaja batal wudhu, nyari tempat wudhu 1 kilometer. Makanya kalau di sana itu kita pakai mazhab Maliki, wudhunya mazhab Maliki, ya wes bersentuhan, kalau tidak sengaja tetap wudhunya tidak batal, ya gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, nggak apa-apa, sedikit-sedikit tapi yang penting jelas. Masih ada? Monggo. Tentang niat, masih niat. Lanjut? Oh, monggo, silahkan. Mik, biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit tidak mengena dengan materi ya. Nah, terkait air 2 kulah itu sepengetahuan saya itu dari beberapa kajian itu kalau ukuran volumenya itu 270 liter. Kurang lebih seperti itu. Ada juga yang menyatakan 216 liter. Yang jadi pertanyaan saya, itu air yang 2 kula itu yang bisa suci dan mensucikan. Jadi kalau dipakai wudhu, pakai adus itu bisa sah. Nah, saya sering mendapati di beberapa masjid sebelum masuk area wudhu ada kolam atau kulah bak yang ukurannya menurut saya itu kurang dari 2 kulah atau 270 liter gitu. Tapi airnya ngalir. Nah, itu gimana hukumnya? Apa bisa mensucikan atau tidak kan gitu? Ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan masuk ke air. Soalnya nggak bisa ditampilkan. Tentang air 2 kulah. Berapa ukuran air 2 kulah itu? Para ulama itu berbeda. Misalkan Imam Nawawi mengatakan 174,58 liter. Imam Nawawi.
Imam Rafi'i mengatakan 176,245 liter. Ulama Irak mengatakan 255,325 liter. Jumhur ulama mengatakan 216 liter. Itu jumhur ulama. Jadi 60 cm kali 60 cm kali 60 cm itu 216 liter. Itu jumhur ulama, ukuran 2 kullah. Bahkan kalau di desa-desa itu ada bak mandi yang besar, ya biasanya wudhu langsung ke dalam. Pernah lihat seperti itu? Kalau di desa-desa di Madura banyak. Saya kan orang Madura jadi wis hafal. Nah sekarang air 2 kullah selama bau, warna dan rasanya tidak berubah maka tetap suci. Berbeda dengan air sedikit. Jadi air itu ada 2, air sedikit ada air banyak. Air sedikit ini air yang ukurannya kurang dari 2 kullah. Air banyak adalah air yang ukurannya 2 kullah atau lebih. Air sedikit bisa menjadi najis ketika kejatuhan najis meskipun tidak berubah bau, warna dan rasanya. Air sedikit. Air sedikit contohnya seperti ini, kejatuhan najis meskipun masih bening seperti ini najis. Berbeda dengan air 2 kullah. Kalau air 2 kullah kejatuhan najis selama warna, bau dan rasanya tidak berubah suci. Makanya kalau misalkan ada bak mandi besar, orang tiba-tiba wudhu seperti ini karena airnya lebih dari 2 kullah, tetap suci. Meskipun ya jorok, ya kan? Kena bekasnya orang. Lah itu kan air mustakmal, Ustaz masuk ke dalam. Air mustakmal kalau berkumpul menjadi satu lebih dari 2 kullah itu berubah menjadi air suci. Bahkan air, misalkan ada air segelas seperti ini ada 500 gelas. Kemudian setiap gelas saya kasih najis, 1 tetes kencing, tes. Najis otomatis kan? Najis. Kemudian saya satukan jadi 1. Plek. Airnya ternyata terkumpul lebih dari 2 kullah, ternyata warna najisnya nggak kelihatan. Bersih, maka itu berubah menjadi air suci. Itu ada kajiannya dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, makanya itu salah satu ibaratnya ketika kita sholat berjamaah. Ya, gak ono sing sah, ya, karena berkah sholat berjamaah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu gambarannya. Nah, sekarang ada air kayak kolam di bawah. Betul? Ada air mengalir. Sebenarnya idealnya itu tidak menggenang. Sebenarnya idealnya tidak menggenang. Khawatirnya pas menggenang airnya pas kurang dari 2 kullah. Kalau airnya menggenang, airnya kurang dari 2 kullah, ada orang masuk kakinya najis, suci apa najis? Najis. Idealnya mengalir saja. Jadi orang lewat kena aliran air, gak usah digenangkan. Kalau seandainya mau digenangkan, pastikan harus 2 kullah atau lebih. Karena aturannya tadi, kalau 2 kullah atau lebih selama bau, warna dan rasanya tidak berubah, maka statusnya tetap suci. Ustadz kotor, banyak tanahnya, kotor belum tentu najis. Bahkan bersih belum tentu suci. Bisa jadi lantai yang kayaknya bersih mengkilat itu najis semuanya. Kenapa? Cara ngepelnya salah. Makanya nanti akan dibahas juga fikih tentang air, fikih tentang bersuci, fikih tentang najis. Itu juga akan ada bahasannya ya. Gitu, mungkin sedikit singgungan tentang masalah air. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Nah ini baru niat pembahasannya sudah 30 menit bah ya apa bah? Ini belum takbiratul ihram, monggo, gak apa-apa. Lebih baik banyak pertanyaan, jadi ini yang biasanya di permasalahan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat berjamaah Ustaz. Biasanya kita tuh waktu datang posisi imam sudah ruku, sudah ketinggalan surat Al-Fatihah maupun surat yang ada pendapat mengatakan kalau belum 1 rakaat itu belum Al-Fatihah, belum 1 rakaat. Ada yang mengatakan ruku itu sudah bisa 1 rakaat. Mana yang betulnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah itu rukun apa sunnah? Rukun. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah.
Itu bagi orang yang ikut sholat dari awal. Nabi mengatakan bagi orang yang terlambat datang dan dia masih mendapatkan rukuknya imam, ya, bisa tumak ninah dengan rukuknya imam dengan sekadar ucapan subhanallah, maka itu sudah dihitung dengan 1 rakaat. Loh, terus Fatihahnya, Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Itu kelebihan dari kita sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan gak sempat rukuk dan bisa tumak ninah sebentar dengan imam, imamnya itu posisi rukuk, kita mau rukuk, imam sudah berdiri. Contohnya seperti ini. Bal, minta tolong Bal. Sama Lutfi, mana Lutfi? Mana Lutfi? Kamu Alam. Tak praktekkan biar paham, jadi bisa ada gambaran. Imam, kamu rukuk, nah kamu datang. Kalau datang dari sana, ya jalan. Nah ini masih sempat langsung takbir. Ya posisi kan nggak di situ, di mana tempatnya? Kalau berjamaah di sampingnya, kalau cuma berdua. Terus, nah, jadi kayak tukang parkir. Agak rapat, kamu kasih tahu Bal tempatnya itu, agak maju dikit. Nah di situ. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i agak ke belakang dikit. Ya, ini mazhab Syafi'i lah ya, bukan berbicara mazhab lain. Agak belakang sedikit. Nah, imam lagi ruku, si makmum masbuknya baru takbir loh, takbir. Allahu Akbar. Masih sempat ruku. Nah, sempat subhanallah. Ucapan cukup subhanallah. Kemudian imam berdiri. Ini sudah dihitung 1 rakaat. Tapi kalau seperti ini, imam ruku, ini takbir, kamu takbir, Allahu Akbar, kamu ruku, imam berdiri, tidak sempat. Ini sudah kurang 1 rakaat. Nah, itu silakan duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Bah, ini enggak apa-apa, Bah. Pertanyaannya banyak. Iya. Enggak apa-apa katanya. Lanjut. Enggak apa-apa nggih, Bang? Pertanyaannya banyak. Yang penting kan memang untuk jamaah. Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut dulu. Ibu-ibu, lanjut ya. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sedikit tentang niat. Jadi untuk yang berpendapat bahwa tidak dianjurkan melafalkan niat karena alasannya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi gak pernah melafalkan niat sholat. Jadi akhirnya mereka itu berpendapat, ya sudah saya gak pakai lafal niat. Bagi mereka yang berpendapat tetap dianjurkan itu karena pakai kias. Jadi sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, hadis, apa lagi? Ijma, kias, pakai sumber hukum yang keempat. Dikiaskan karena Nabi itu pernah ketika ibadah haji melafalkan niat labbaika umratan wa hajjan, dan itu dilafalkan. Karena ibadah haji niatnya dilafalkan, sholat ini juga ibadah, maka saya lafalkan. Ya. Jadi itu pakai sumber hukum yang namanya kias. Nomor 1. Yang kedua, bentar, saya tutup dulu. Yang kedua adalah berdiri. Ketika kita niat, pasti posisinya berdiri. Kalau kita melihat orang, pasti ya kita melihat macam-macam cara berdirinya orang. Saya tanya dulu, Bapak dan Ibu, cara berdiri yang benar antara kaki kanan dan kaki kiri itu jaraknya berapa sebenarnya? Ada kan yang kita lihat mekangkang, lebar sekali, bahkan ngejar kakinya yang sebelahnya. Betul? Nyari-nyari kaki yang sebelahnya. Padahal kita sholat itu bukan untuk mencari kaki tujuannya, untuk mencari ridho Allah. Ini harus difahami. Sekarang saya tanya, sebenarnya jarak kaki kanan dan kiri itu berapa? Nah, kan kita sudah sholat, biasanya gimana ukurannya? Sejengkal, sebahu. Ada lagi? Hah? Seenaknya Ustaz. Oke, sapuasi. Nah, ini diatur ternyata oleh 4 imam mazhab itu. Kalau dalam hadisnya, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri, fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu fa qa'idan, maka duduk, fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu fa ala jambin, maka dengan cara berbaring. Nah, ketika berdiri ini, maka para ulama berbeda. Semuanya sepakat bahwa hukum
merenggangkan kaki ketika berdiri sunnah. Cuma ukuran antara kaki kanan dan kaki kiri para ulama berbeda. Contoh misalkan Al-Hanafiyatu, mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini qaddaru at-tafrija bainahuma biqadri arba'i asabi. Ukurannya 4 jari. Mazhab Hanafi ukurannya 4 jari. Jadi kalau berdiri, Iqbal praktikan 4 jari. 4 jari ukurannya. Tapi ya nggak usah lebay. Saya mazhab Hanafi diukur dulu ya, nggak usah ya, dikira-kira. Jadi ukurannya 4 jari. Kecil. Itu mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Syafi'i qaddaru at-tafrija bainahuma biqadri shibrin, sejengkal. Mazhab Syafi'i sejengkal. Coba diukur. Tapi enggak usah lebay nanti ukur bersama mulai, enggak usah. Wis langsung diperkirakan saja, sejengkal. Ada lagi mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki cuma disebut sedang, tidak terlalu mekangkang, tidak rapat. Ya, ukurannya sekitar 4 dan sejengkal. Sama juga pendapatnya dengan mazhab Hambali. Jadi intinya merenggangkan kaki ketika kita sholat hukumnya sunnah. Yang penting tidak terlalu mekangkang, tidak rapat. Ini khusus bapak-bapak. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak mekangkang, Bu. Tapi rapat. Coba Bal, kamu rapat. Ibu-ibu rapat. Bedanya antara bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau bapak-bapak renggang, ibu-ibu rapat. Dan ini ada hikmahnya. Ustadz kok gak kebalik aja, bapak-bapak rapat, ibu-ibu renggang. Enggak. Kalau bapak-bapak rapat nanti ada yang kejepit. Ya bayangkan sendiri apa yang kejepit ya. Jadi wes ada hikmahnya. Ya Islam itu wes sesuai ya dengan fitrah kita semuanya. Itu tentang cara berdiri. Nah, ini ada gambarnya sebenarnya, cuma karena gak di tag ini jadinya ya tidak bisa ditampilkan cara berdiri. Nah, kemudian ada hadis yang berbunyi seperti ini. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang sholat dengan berdiri, maka itu afdal. Wa man shalla qa'idan, dan siapa yang sholat dengan duduk, falahu nisfu ajril qa'im. Pahalanya separuh dari berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Sedangkan orang yang sholat dengan tidur, berbaring, maka pahalanya separuh dari duduk. Berdiri sempurna. Duduk pahalanya separuh dari berdiri, berbaring separuh dari duduk. Saya bertanya sekarang, kalau seandainya sholat subuh tadi kita lakukan sambil duduk boleh enggak? Halo? Oh, kok beda ini? Ayo. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, sahih enggak kira-kira? Sahih kalau hadis Bukhari. Saya bacakan, kalau ada orang sambil berdiri, afdol. Orang sholat sambil duduk, separuh pahala orang berdiri. Orang sholat sambil berbaring, separuh dari duduk. Saya tanya, kalau seandainya subuh tadi kita sholatnya sambil duduk, boleh atau tidak? Ya kok beda? Boleh atau tidak? Kalau kita duduk tadi, batal semuanya sholatnya. Kenapa? Ternyata ada penjelasannya. Makanya gunanya kita membaca penjelasan para ulama supaya tidak salah faham tentang hadis. Kadang-kadang kita cuma membaca tekstual hadis, akhirnya berpendapat boleh. Itu yang berbahaya. Bisa sesat, menyesatkan. Ulama menjelaskan, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, wa hadzal hadisu mahmulun ala sholatin nafli. Ini berlaku untuk sholat sunnah, sholat wajib tidak. Sholat wajib berdiri, kecuali bagi yang uzur tidak bisa berdiri. Jadi kalau tadi sholat subuh, kita duduk semuanya, batal, tidak ada yang sah. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, nanti misalkan sholat suruk, ya, sholat isyraq, saya capek, tak duduk, sah, tapi pahalanya separuh daripada sholat yang berdiri. Makanya sekali-sekali nggak apa-apa, supaya viral. Pas tarawih, para jamaah, hari pertama kita sholat sambil duduk. Sah benda? Berani? Enggak, ya apa sih? Hari kedua kita berbaring semuanya, kayak pindang semuanya gitu loh. Pahalanya ya 1/4 dari berdiri. Sah atau tidak? Sah. Berani nyoba? Enggak berani. Tapi minimal tahu gitu aja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan. Oh enggak, ini pertanyaan terakhir. Yuk, kurang 5 menit. Masih sampai berdiri. Monggo pertanyaan. Monggo, mic-nya boleh.
Jadi masalah sholat duduk Ustaz. Sholat Tapi duduk. orang ini biasanya bisa sholat berdiri. Tapi kalau sholat dia duduk, gimana ini Ustaz? Terus yang kedua, kalau yang kebetulan sakit berbaring di rumah sakit, katanya itu pahalanya separuh Ustaz. Kalau memang dia tidak bisa, memang sengaja harus berbaring sholat gimana? Masih Ustaz. Ada orang yang sebenarnya mampu berdiri, tapi dia duduk. Apakah boleh? Dilihat dulu sholatnya. Kalau sholat wajib tidak sah. Karena syaratnya harus berdiri. Bagi yang mampu, dia mampu sengaja duduk tidak sah. Kalau sholat sunnah sah, tapi pahalanya separuh. Ustadz, ini ada orang sholat duduk karena tidak mampu. Memang dia sakit kakinya. Gimana? Sholatnya tetap dapat pahala sempurna. Bukan separuh dari berdiri. Ya, ada lanjutannya sebenarnya penjelasannya. Wa hadzal haditsu mahmulun ala salatin nafli qa'idan ma'al qudrati. Ini berlaku yang sholat duduk separuh itu pahalanya berlaku untuk sholat sunnah dengan dia punya kemampuan untuk berdiri sebenarnya tapi sengaja duduk. Fahadza lahu nisfu thawabil qa'im, maka pahalanya dapat separuh dari orang yang berdiri. Wa amma idza shallan naflah, kalau seandainya ada orang yang sholat sunnah qa'idan dengan cara duduk li ajzihi, karena dia lemah, gak bisa berdiri, dia sakit. Nah, anil qiyam, dari berdiri juga susah, fala yanqusu thawabuhu bal yakunu kathawabi qa'iman, maka tidak berkurang pahalanya, pahalanya sama seperti pahalanya orang yang sholat berdiri. Jadi yang di rumah sakit karena dia nggak mampu berbaring, sholat berbaring bukan dapat seperempat dari berdiri, tetap dapat sempurna gitu. Oke, ada pertanyaan? Monggo pakai mic lagi. Monggo bisa digeser, dibantu geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau kembali masalah sholat, kalau semuanya kita dalam perjalanan menggunakan kereta, itu afdolnya apakah lebih baik kita nanti jamaah atau lebih baik tepat waktunya? Kalau tepat waktu kan otomatis posisinya tidak sempurna. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ketika kita perjalanan, apakah jamaah atau tepat waktu dilakukan di kereta? Kalau kita mau menjamak itu ada syaratnya. Jamak qashar itu ada syaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak berbicara mazhab yang lain. Mazhab yang paling hati-hati, jaraknya yang paling jauh, kalau dalam mazhab Syafi'i 81 km baru kita boleh menjamak qashar. Dari sini ke Madura boleh jamak qashar, tapi bukan Madura Bangkalan, Pamekasan 120 km. Boleh jamak qashar. Menjamaknya, mengkosornya itu dilakukan setelah kita keluar dari area desa. Bukan sebelum berangkat. Ada kadang-kadang tak jamak dulu. Pernah kan ya mendengar tak jamak dulu baru berangkat. Itu belum boleh. Kenapa? Dia statusnya bukan musafir. Baru ketika keluar dari desanya, keluar. Mungkin ini desa apa, desa A. Setelah masuk desa B, kita mampir masjid, sholat jamak qasharnya di situ. Meskipun 81 kilometernya belum terpenuhi, yang penting niatnya 81 kilometer, maka boleh di situ. Nah sekarang ada pertanyaan, ini naik kereta, ya dilihat jaraknya. Kalau jaraknya tidak sampai 81 kilometer, tidak boleh jamak. Ada istilah namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat tetap dilakukan di kereta semampunya. Kenapa kok disebut sebagai sholat dihormatil waktu? Karena tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Satu syaratnya wudhu belum tentu bisa. Satu. Yang kedua, berdiri, rukuk, sujud belum tentu bisa. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Artinya dia itu tidak bisa, tidak mampu untuk memenuhi syarat dan rukunnya. Maka dia sholat semampunya. Meskipun sambil duduk, meskipun sambil berdiri, pegang saat bis misalnya, lagi macet. Allahu Akbar. Loh Ustaz, apa tujuannya? Ya tujuannya ini absen kepada Allah. Ya Allah, ini sudah masuk waktu. Saya tidak meninggalkan meskipun saya belum bisa sempurna melakukan syarat dan rukunnya. Nah karena ketidakbisaannya memenuhi syarat dan rukunnya, maka ketika nyampe kita bisa wudhu sempurna, ya bisa sholat dengan sempurna, nanti diulangi. Ya, Ustadz langsung saja kalau misalkan masih mengulangi, gak usah, dosa. Kalau misalkan langsung qodho, dosa.
artinya kita melewati waktu sholat. Ketika kita pakai sholat dihormatil waktu dalam mazhab Syafi'i, maka dianggap kita itu tidak melalaikan sholat. Meskipun tidak mampu memenuhi syarat dan rukunnya. Ini melotot semuanya, ini paham kan? Alhamdulillah. Monggo ada pertanyaan? Monggo pakai mic-nya lagi. Jadi pembahasan kita sampai berdiri, nanti mungkin pertemuan berikutnya lanjut cara takbiratul ihram, Fatihah. Nanti Fatihah itu macam-macam ya, kan ada yang cuma mendengarkan imam sudah dianggap baca Fatihah, betul? Nanti itu akan dibahas lengkap dalilnya. Tapi sekarang karena sudah mau jam 6, pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz mengenai berdiri Ustadz, mengenai berdiri. Salah satu syarat takbiratul ihram kan dilakukan saat berdiri Ustadz. Berdiri. Nah, apabila ada suatu udzur seperti bapak-bapak yang sudah sepuh gitu yang sudah tidak kuat sholat dengan berdiri, biasanya kan di masjid kan disediakan tempat kursi lipat gitu Ustaz. Sebenarnya mampu untuk berdiri Ustaz, cuma terkadang untuk melakukan sujud, ruku kan agak susah. Itu apakah mulai dari awal dengan duduk, takbiratul ihram langsung dengan duduk, ataukah berdiri dulu baru nanti duduk Ustaz? Itu bagaimana Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti ada pembahasannya dalam fikih sholat bagi orang yang sakit. Banyak kesalahan ya, karena dia merasa tidak bisa ruku sujud, akhirnya sudah dari awal duduk. Itu tidak sah. Selama dia masih mampu berdiri melakukan takbiratul ihramnya, maka lakukan takbiratul ihramnya itu dengan berdiri. Adapun nanti gerakan berikutnya dia tidak bisa berdiri, ya, maka sudah ikuti langkah berikutnya sesuai dengan kemampuan. Pas pertama karena dia masih bisa berdiri, jangan duduk, tetap berdiri. Allahu Akbar, ruku, masih bisa. Ketika sujud, ya, sudah gak bisa berdiri lagi, akhirnya duduk, misalkan ya, sudah gak bisa karena duduknya mungkin tidak pakai kursi, untuk berdiri gak bisa, sudah gak apa-apa. Setelahnya boleh duduk sampai selesai. Jadi bukan pas langsung duduk, gak berdiri, tidak sah. Itu nanti akan ada pembahasan rincinya ya. Kalau masih bisa, misalkan pakai kursi, Allahu Akbar, rukuk dan sujudnya gak bisa. Hanya rukuk dan sujudnya saja ketika dilakukan yang duduk itu. Takbirnya, Allahu Akbar. Pas rukuk masih bisa, pas sujud duduk, gak apa-apa. Ketika berdiri, rakaat kedua, kan bisa berdiri lagi. Nah itu ya. Jadi mana yang mampu kita lakukan wajib tetap dipenuhi haknya ya. Tetap kembali kepada hadis tadi sholli qaiman, salat dengan berdiri, fa illam tastati fa'ala qaidan. Kalau enggak mampu dengan duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, maka dengan berbaring. Tetap rumusnya itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau enggak ada saya akhiri, kalau ada lanjut. Sampai jam 10. Ya monggo, saya pulang maksudnya ya. Monggo, ada? Monggo, boleh. Mic, Mas Bina, mic-nya. Kamunten. Ya tadi agak sedikit meleset juga dari materi. Ya. Saya penasaran terkait dengan mujtahid yang 4 ini. Apa? Itu mujtahid. Mujtahid. 4 mazhab ya. Iya, 4 mazhab yang yang 4 ini apa bagaimana itu sampai terbentuk 4 mazhab itu? Mazhab. Ya. Terus mekanismenya itu seperti apa? Terus syarat-syarat menjadi mujtahid itu apa saja sehingga di era sekarang itu katanya enggak ada yang apakah bisa. ada yang bisa jadi mujtahid sekarang ya? Ya, Buka lowongan gitu ya. Nggih. Lowongan mujtahid. Begitu Ustaz. Pertanyaannya terima kasih ya. Iya. Saya tanya, mazhab itu sebenarnya ada berapa? Banyak mazhab itu. Mazhab itu banyak. Cuma yang tertulis, terdokumentasikan oleh para santri-santrinya itu cuma 4. Dan nyampe kepada kita, kitab-kitabnya cuma 4. Mazhab itu ada Hasan Al-Basri, Imam Thawri, apa lagi? Mazhab Soekarno, gak masuk itu ya. Oh, itu gak masuk.
Ya, jadi mazhab itu banyak, bukan cuma 4. Cuma yang terdokumentasikan dalam sebuah kitab itu cuma 4. Dan sampai kepada kita cuma 4, yaitu mazhab Hanafi yang paling tua, mazhab Maliki di bawahnya, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini lahir ketika mazhab Hanafi meninggal. Mazhab Syafi'i muridnya Imam Malik. Kemudian mazhab Hambali muridnya Imam Syafi'i. Loh kok bisa beda pendapat padahal hadisnya sama, ya kan? Hadis yang didapatkan sama, cuma beda kadang-kadang pendapatnya. Masalah niat saja beda. Masalah Al-Fatihah saja beda. Betul? Kalau mazhab Syafi'i, bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali, enggak, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki, gak baca malah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh kok iso? Karena riwayat yang didapatkan itu dari sahabat-sahabat yang berbeda. Karena apa? Nabi itu kemana-mana kan gak bersama sahabat ini terus. Sama Abu Hurairah terus. Enggak kan? Kadang-kadang bareng Abu Hurairah, ketika sholat bareng Abu Hurairah, ternyata Abu Hurairah bercerita. Nabi itu ketika sholat, bismillahnya dijaharkan, dibaca sampai amin. Akhirnya diceritakan, nyampe ke Imam Syafi'i. Akhirnya itu yang dijadikan dalil di dalam pendapat mazhabnya. Ada lagi yang mazhab Maliki, juga dapat dari sahabat. Sahabat cerita, enggak, ketika Nabi itu sholat, ternyata sholat Allahu Akbar langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya dipakai oleh mazhab Maliki bahwa ketika sholat gak perlu membaca basmalah. Tapi dapat dari sahabat yang lain. Akhirnya terbentuk pendapat mazhab, ya, meskipun hadisnya sama tapi beda-beda karena mendapatkan jalur periwayatan yang berbeda. Gitu, itu singkatnya. Kalau dijelaskan panjang, ya. Kalau kita pilih salah satu aman, insya Allah, ya, karena sudah ada jaminan tadi siapa yang berijtihad kemudian salah, pahalanya berapa tadi? 1. Kalau betul 2. Intinya harus ikut 4 imam mujtahid. Syaratnya apa? Imam mujtahid itu syaratnya banyak. Al-Quran di luar kepala. Kita ya bisa, di luar kepala maksudnya nggak ada sama sekali kalau kita, ya. Itu di luar kepala itu hafal, ya. Hadis hafal, sudah. Ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu nahwu sorof, apalagi hafal semuanya. Kalau kita kan cuma antum, gitu toh kan, ya, taunya bahasa Arab. Itu wis paham semuanya masalah itu. Wis tingkatannya itu sudah mujtahid mutlak. Kalau sekarang memang tidak ada yang sampai ke mujtahid mutlak, itu nggak ada. Semuanya itu tetap pasti akan ikut. Imam Nawawi, sekelas Imam Nawawi, yang bukunya itu sampai numpuk, sampai nggak sempat nikah Imam Nawawi itu sampai meninggal. Gara-gara apa? Sibuk nulis buku. Banyak itu kalau ditumpuk itu. Itu belum disebut sebagai mujtahid mutlak setingkat 4 mazhab. Tetap dia itu mujtahid, tapi ikut di antara 4 mazhab. Ya, tetap akan ada yang diikuti di antara 4 mazhab. Condongnya kemana? Tetap akan seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang pas tiba-tiba ada yang ngaku saya ini mujtahid, saya mimpi didatangi Rasulullah. Oh, ya, nggak tahu wis kalau kayak gitu, ya. Gitu singkatnya. Apakah ada lowongan untuk jadi mujtahid? Mungkin di Masjid As-Sakinah ada lowongan menjadi mujtahid. Ya nggak ada kalau lowongan, ya. Jadi kalau sampai sekarang ini masih belum ada yang setingkat. Apalagi kan Nabi mengatakan zaman yang paling baik itu zamanku. Terus setelahnya, ya kan? Zamannya Nabi, zamannya sahabat, terus apa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sekarang ya tentu di bawahnya semua. Ya, tingkatannya di bawah, di atasnya. Imam Malik 4 mazhab itu sudah sekitar tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan Imam Malik itu sudah sekitar ya tabiin sama sahabat itu, ya. Ada yang sudah ketemu sama sahabat di antara 4 mazhab itu. Jadi jalurnya itu singkat. Imam Bukhari ahli hadis nggak buat mazhab sendiri, saya buat mazhab Bukhari. Enggak, tetap bermazhab Syafi'i. Itu Imam Bukhari yang sudah ahli hadis, tapi fair Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i ketika sholat kunut subuh, tapi tetap disampaikan. Nabi pernah kunut subuh, Nabi tidak kunut subuh. Tetap disampaikan, fair. Karena tugasnya cuma menyampaikan hadis.
Berbeda dengan sekarang ya, karena pendapatnya nggak kunut atau karena pendapatnya kunut yang disampaikan yang sesuai. Nah itu nggak fair namanya. Harus kita sampaikan meskipun tidak kita amalkan supaya orang-orang itu faham. Oh ternyata ada perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Masih ada? Ada? Cukup? Wes cukup dulu ya. Ini sudah mulai mengering soalnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.